Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Aziz. Saya akan mempresentasikan soal dari UTS beserta jawabannya dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal, kita lihat perbedaannya hanya dari contohnya. Contoh pasar modal, kita lihat seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sedangkan pasar uang, kita lihat dari sertifikat Bank Indonesia dan deposito dan yang lainnya. Dari jangka waktunya pun berbeda. Seperti untuk pasar uang, jangka waktunya itu lebih pendek dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Dan sedangkan pasar modal biasanya itu lebih pendek dari 1 tahun atau bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Sekarang lanjut ke nomor 9. Mengapa terjadinya globalisasi pasar keuangan? Di sini globalisasi pasar keuangan itu dipicu karena investor institusional memiliki kemauan yang lebih besar dari investor individual untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya ke luar negeri sebagai usaha untuk memperbaiki peluang hasil rasio portofolio. Lanjut, nomor 11. Jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Sistem keuangan itu adalah sistem yang terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan penyediaan pertumbuhan perekonomian. Jadi sistem itu seperti wadah keuangan. Lanjut, kita ke nomor 12. Jelaskan peranan lembaga keuangan dalam sistem keuangan. 1. Sebagai pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Bisa juga transaksi sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening, giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Lanjut ke nomor 13. Bila sistem keuangan baik, maka akan memberi banyak manfaat bagi perekonomian. Jelaskan manfaat sistem keuangan tersebut. Jadi sistem keuangan itu memegang peran penting dalam perekonomian sebagai dari sistem perekonomian. Sistem keuangan berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, lebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Lanjut. Nomor 16. Jasa apakah yang dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan? Jelaskan. Jasa-jasa keuangan utama yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah 1. Mengubah aset keuangan yang didapatkan dari pasar menjadi bentuk aset keuangan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. 2. Membantu menciptakan berbagai bentuk aset keuangan untuk kepentingan klien perusahaannya. 3. Memperdagangkan aset keuangan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan perusahaan keuangan sendiri maupun kepentingan pihak lain atau klien.
Lanjut, kita jawab nomor 19. Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong terjadinya inovasi keuangan? Nah, inovasi keuangan sendiri didorong biasanya terjadi dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Biasanya seperti itu. Semakin teknologi lebih canggih, maka sistem keuangannya juga akan terus di-upgrade menjadi lebih canggih. Kedua, kebutuhan meningkat sesuai dengan pengalaman pelanggan. Nah, di mana biasanya pelanggan itu membutuhkan hal misalkan A, sedangkan di sistem keuangan itu belum ada. Nah, di sini ada peningkatan untuk mengupgrade inovasi keuangan. 3, perubahan yang terjadi secara global. Nah, perubahan di sini tuh biasanya menyeluruh. Biasanya di setiap negara itu ada perubahan-perubahan yang terjadi, dan di situ seolah-olah inovasi keuangan juga berlomba-lomba untuk menjadi semakin terdepan. Lanjut nomor 20. Jelaskan bagaimana sejarah awal mula perkembangan pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal sendiri dulu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan pemerintah kolonial atau POC. Nah, ini tuh dilansir dari Kumparan dalam buku Efek Tengis. Disebutkan bahwa transaksi efek di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1880-an. Nah, buku ini juga menyatakan bahwa transaksi efek tidak memiliki organisasi resmi, sehingga catatan transaksinya pun tidak lengkap. Pada tahun 1878 diketahui bahwa sebuah perusahaan yang memperdagangkan komoditas dan sekuritas yang pertama di Indonesia akhirnya berdiri. Perusahaan itu disebut dengan Dunlop & Co, yang rupanya menjadi permulaan dari PT Perdanas. Masih panjang lagi. Kita jawab aja langsung ke nomor 21. Jelaskan bagaimana klasifikasi lembaga keuangan. 1. Lembaga keuangan itu bisa diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan depository. Nah, itu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito jangka panjang. Kedua, yaitu bank-bank yang lainnya. Kedua, lembaga keuangan itu bisa disebut non-depository. Contohnya lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan kontraktual, menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk proteksi, asuransi, dana pensiun. Nah, ketiga, lembaga keuangan investasi. Nah, di sini tuh investasi itu contohnya pasar modal. Pasar modal itu ya saham, reksadana, bisa juga yang lainnya. Lanjut ke nomor 25. Apa yang dimaksud dengan lembaga reksadana? Nah, lembaga reksadana itu adalah wadah dan pola pengelolaan dana modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi. Dan biasanya reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita tuh untuk berinvestasi ke pasar saham itu melalui manajer investasi itu. Jadi ada penyalurnya. Nah, di situ tuh si manajer investasi itu memilih apa saham yang baik untuk investor itu sendiri. Maka reksadana sendiri pun keuntungannya kecil, bahkan untuk resikonya juga kecil. Maka ini disarankan untuk investor-investor pemula di sini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.